Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga kalian semua di rumah. Dan meskipun ada di rumah, Ustaz harapkan belajar tetap harus semangat. Kita akan membahas mata pelajaran akidah tentang takdir. Sebelumnya kita pahami dulu kisah dari Nabi Ayub alaihissalam yang mendapatkan gelar sebagai imam orang-orang yang sabar. Nabi Ayub alaihissalam termasuk nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah keturunan dari Nabi Sulaiman. Nabi Ayub tinggal bersama istrinya di kota Harun. Beliau adalah orang yang kaya, yang pandai bersyukur. Apapun yang Allah hendaki kepada beliau, sedikit pun beliau tak pernah mengeluhkan hal itu. Inilah kehebatan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi apapun yang diterima oleh Nabi Ayub, apapun yang Allah berikan kepada beliau, beliau tetap selalu bersyukur. Jadi itu adalah keistimewaan dari Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga apa? Berkat kegigihannya, kesabarannya, dengan menerima apa yang sudah diberikan kepada Allah, apapun itu sulit susah, maka beliau mendapatkan gelar sebagai imam bagi orang-orang yang sabar. Nah, dalam masa hidupnya Nabi Ayub alaihissalam mendapat banyak sekali cobaan yang luar biasa beratnya. Baik, jadi banyak sekali yang diterima. Mulai pertama ketika Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah, anaknya meninggal satu persatu. Kemudian yang kedua dilanjutkan, hewan ternaknya mulai banyak yang mati, hartanya habis. Dan yang paling lama dan paling parah adalah penyakit kulit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam, yang hingga menggerogoti seluruh badannya, hanya tersisa hati dan lisannya. Bahkan saat Allah mengirimkan ujian itu, Nabi Ayub masih sempat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena lisan dan hatinya masih berfungsi secara normal dan bisa melantunkan zikir kepada Allah, masih bisa menyebut nama Allah. Kemudian yang kelima, dijauhi kerabat, teman dan saudaranya. Dengan penyakit yang diterimanya, kemudian beliau menjadi miskin, usaha-usahanya habis, kemudian hartanya juga habis. Maka teman-teman dan kerabatnya mulai menjauhi secara perlahan. Dan bahkan ketika sang istri, akhirnya sang istri lah yang menghidupi, membantu Nabi Ayub alaihissalam untuk mendapatkan makan. Dan ketika istri beliau bekerja, apa yang terjadi? Kembali lagi orang-orang di sekitar Nabi Ayub mulai memfitnah dengan alasan akan tertular dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya apa? Sang istri kesulitan mencari nafkah, mencari kerja, tidak bisa makan, sulit sekali. Nah, pada suatu saat akhirnya istri beliau karena keinginan besar supaya bisa makan, akhirnya beliau menjual rambutnya. Dan saat sampai pulang di rumah, akhirnya memberikan hasil kerjanya kepada Nabi Ayub untuk dimakan bersama. Nah, ketika Nabi Ayub bertanya, dari manakah engkau dapatkan makanan ini wahai istriku? Nabi Ayub ternyata sang istri kemudian menjawab, ini hasil bekerjaku membantu saudara-saudara. Jadi membantu tetangga-tetangga, kata istrinya. Nah, kemudian selepas selesai makan, sang istri membuka kerudungnya. Jadi dibuka, ternyata kepala daripada istri Nabi Ayub ini botak, sudah tidak ada rambutnya. Kemudian barulah di situ sang istri terus terang kepada Nabi Ayub bahwasanya beliau, apa yang sudah dimakan beliau itu adalah dari hasil menjual rambutnya. Maka setelah itu Nabi Ayub sangat sedih, bahkan terpukul ya, marah kepada dirinya sendiri. Tapi beliau tidak pernah menyalahkan takdir yang Allah berikan. Sehingga apa? Sehingga saat itu Nabi Ayub berdoa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, Anni masanid durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang.
Jadi marah Nabi Ayub ketika kecewa dengan dirinya sendiri, marah mungkin kecewa dengan istrinya, tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Begitulah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam dengan ujian-ujian diberikan oleh Allah. Baik, kita sekarang masuk dalam materi kita, yakni pengertian kepada takdir. Takdir itu adalah ketentuan. Ketentuan siapakah itu? Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Semua makhluk yang Allah ciptakan, mulai hewan, manusia, tumbuhan, semua sudah Allah siapkan takdirnya masing-masing. Nah, beriman pada takdir maka berarti kita meyakini semua yang terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Ini adalah firman Allah. Allah yang menyampaikan, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, maka jangan pernah khawatir kita akan salah takaran. Allah salah memberikan rezeki, tidak. Allah salah memberikan ketentuan, tidak. Karena semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu diyakini, Allah Maha segalanya. Allah Maha adil dalam menentukan takdirnya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita beriman kepada takdir, maka jangan sampai ada ragu sedikit pun. Ingat, Allah tidak akan pernah membebani makhluknya. Allah tidak akan pernah mengecewakan. Allah tidak akan pernah salah dalam menentukan takdir kepada setiap makhluknya. Nah, seperti yang disampaikan Allah pada surat Al-Qamar ayat 49 itu. Jadi itu adalah ketentuan Allah semuanya. Nah, takdir itu yang mengetahui hanya Allah. Takdir yang mengetahui hanya Allah, dan hanya Allah yang memang tahu kapan manusia itu misalkan mati, kapan rezeki itu akan datang. Semua sudah ditakar sedemikian rupa oleh Allah. Dari jutaan manusia sudah ada takarannya masing-masing. Jadi takdir sekali lagi adalah rahasia Allah. Maka kalau seandainya kita mempercaya ada orang-orang yang meramal, bisa meramal takdir akan terjadi sesuatu kepada kita di masa yang akan datang, Allahu a'lam, itu tidak benar sama sekali. Karena itu sudah termasuk dalam dosa besar, yakni menyekutukan Allah. Dan dosa besar tempatnya di mana? Di neraka. Betul, di neraka. Neraka apa? Neraka hawiyah. Neraka yang paling dalam, di mana orang yang masuk di dalamnya tidak akan pernah keluar. Kalau sudah masuk tidak akan pernah keluar apapun yang terjadi. Selamanya dia akan tetap di sana. Ini itu. Semoga kita dijauhkan daripada dosa-dosa besar tersebut. Selanjutnya adalah cara beriman kepada takdir. Di sini ada beberapa cara jika kita beriman terhadap pada takdir yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, kita dimulai dari yang pertama. Allah yakin bahwa Allah mengetahui yang terjadi dan akan terjadi. Yang kedua, yakin semua yang terjadi di dunia adalah ketentuan Allah. Yang ketiga, yakin Allah memberi kebebasan untuk umatnya atau untuk manusia berusaha. Yang keempat, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Yang kelima, Allah tidak akan mensia-siakan usaha hambanya. Jadi yang bersungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, kemudian bekerjanya sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan mensia-siakan kesungguhan mereka. Jadi itu. Yang belajar sungguh-sungguh, maka Allah mampukan dia ketika ujian. Contohnya ketika belajar sungguh-sungguh, ketika ujian, menghadapi ujian sekolah, maka Allah mudahkan dalam mengingatnya. Tapi kalau yang tidak sungguh-sungguh, maka dengan mudahnya Allah pun tidak akan memberikan apa yang diharap-harapkan. Kenapa? Karena memang dari manusianya tidak mau berusaha. Jadi itu. Selanjutnya adalah pengaruh iman kepada takdir. Apa yang terjadi ketika kita benar-benar beriman kepada takdir? Maka di sini ada beberapa hal yang kita bisa petik. Yang pertama, dia akan senang beribadah. Kedua, senang berusaha. Yang ketiga, hatinya akan tenang. Yang keempat, bersikap rendah hati. Kemudian yang kelima, pandai bersyukur.
Yang keenam, berpikir positif dalam setiap keadaan. Yang ketujuh, bertawakal. Jelas ya, dari ketujuh ini adalah dampak yang akan ditimbulkan ketika seseorang tersebut benar-benar beriman, benar-benar beriman kepada takdir. Seperti contohnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau terdapat nomor 5. Semua sudah ada dalam Nabi Ayub alaihissalam. Senang beribadah, berusaha, hatinya tenang meskipun mendapatkan banyak cobaan, rendah hati juga, kemudian pandai bersyukur meskipun sakit yang bertahun-tahun sampai 18 tahun. Jadi itu mungkin yang materi yang bisa kita pelajari hari ini. Baik, untuk tugasnya ada 10 tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis, hasilnya difoto, kemudian kirimkan ke WA-nya Ustadz. WA-nya di nomor yang depan video tadi di awal, itu ada nomornya, silakan kalian kirim. Jangan lupa diberikan nama serta kelasnya. Jadi nama kemudian kelas. Jadi itu ya. Ustaz tunggu hasil tugasnya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Meskipun belajar hanya melalui video, Ustaz harapkan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Semoga kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam untuk tetap bersabar, bersyukur, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah anak-anakku sekalian. Demikian pertemuan ini. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.